Saya ingin langsung ke Mas Bowo dari Indikator. Mas Bowo, dengan disuarakannya oleh Sandiaga Uno soal kontrak politik antara Anies dan Prabowo ini, apa sebenarnya yang disuarakan sih? Apakah ini suara Sandi pribadi atau memang partai sebenarnya? Ya memang cukup mengejutkan juga ya, menyuarakan ini adalah Sandiaga Uno ya, orang yang selama ini kita kenal cukup dekat dengan Anies Baswedan, mantan partnernya di Pilgub DKI 2017 dan sempat menjadi menjadi wakil gubernur sebelum maju di kontestasi Pilpres 2019. Dan selama ini juga Sandi kan dikenal sebagai orang yang relatif terukur kalau berbicara mengeluarkan statement gitu ya. Dan statement yang dikeluarkan ini cukup meletup dinamika politik Indonesia bahwa ada perjanjian antara Pak Prabowo dengan Pak Anies gitu. Nah, kita tidak tahu isi perjanjian itu seperti apa ya. Tapi mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh Sandi adalah bahwa selama Pak Prabowo masih maju di Pilpres, Pak Anies tidak diperbolehkan maju gitu. Mungkin pesannya itu ya. Nah, ini juga sebenarnya kan bukan hal yang baru ya apabila itu nanti terjadi. Kita ingat dulu Pak Prabowo ketika maju di 2014 itu menghadapi seseorang yang bernama Joko Widodo yang kemudian saat ini menjadi presiden, itu adalah orang yang dia besarkan, dia temukan untuk Pilgub DKI Jakarta 2012 gitu. Tapi nggak ada kontrak katanya, betul ya? Tapi nggak ada kontrak. Nah sekarang apakah ada itu kontrak bermaterai dengan tulisan tangan sekarang? Nah sekarang apakah harus ya, itu akan terjadi kali kedua gitu ya? Pak Anies yang beliau juga temukan, beliau usung gitu ya untuk maju di Pilgub DKI 2017 dan jadi sebagai gubernur menuntaskan masa jabatannya hingga selesai, kemudian menjadi menjadi rival potensial gitu, calon kompetitor potensial di 2024 nanti gitu. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru juga akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti bila benar akan menghadapi Pak Anies di Pilpres 2024. Baik, saya ingin tanyakan ke Bang Habibur Rahman. Kalau begitu Bang Habibur Rahman masih bersama kami ya? Masih dong. Oke. Tetap semangat kalau Pak Jubir. Dari tadi ditanyakan Bang, bahwa apakah memang dalam kontrak itu juga dicantumkan bahwa ada klausul yang mengatakan bahwa jika Pak Prabowo maju, Pak Anies tidak boleh maju. Ya, saya pikir secara garis besar Pak Sandi sudah sampaikan isi kontrak tersebut. Saya juga bisa mengikutinya dari pemberitaan media massa ya. Cuma ya sudahlah, bahkan setelah acara 1-2 hari ini saya pikir teman-teman media juga nggak perlu lagi terlalu membesar-besarkan dan membahas soal perjanjian ini. Kalau dalam bahasa gaulnya ya kami ya cukup tahu aja. Tadi dikatakan misalnya Pak Prabowo banyak mendorong, mengendorse pihak-pihak menjadi untuk jabatan tertentu. Kita juga banyak juga catatan, misalnya kepala-kepala daerah yang kita dorong, kita rekomen menjadi kepala daerah, berkomitmen misalnya membantu di Pilpres berikutnya, tapi ketika Pilpres tidak terlihat effortnya sama sekali sehingga kalah di daerah tersebut. Ada juga yang seperti itu, tapi ya mau bagaimana? Ya, bahasa gaulnya ya udah cukup tahu aja, cukup sampai di situ. Pak Prabowo sendiri orang yang paling ikhlas. Kalau Anda tahu bahwa Pak Prabowo itu nggak pernah hitung-hitungan kalau membantu orang. Ya silakan, dia bantu, dia endorse, tanpa ya quote and quote menagih, wah lo harus bayar apa yang sudah saya lakukan kepada Anda. Kurang lebih itu nggak pernah. Kamus begitu, coba cek ya. Kalau orang-orang yang pernah berinteraksi secara politik dengan Pak Prabowo, berurusan secara politik dengan Pak Prabowo, nggak ada kamusnya di begitu-begituan di Pak Prabowo. Mungkin ya itu dia tadi, ini ya hanya catatan moral bagi orang-orang yang menandatangani saja. Gitu. Kasihan kita memenuhi ruang publik dengan perdebatan soal hal yang seperti ini. Bang, tapi apakah juga sudah cukup ikhlas dengan cukup tahu saja? Apakah memang perlu sih sebenarnya bertemu lagi tiga pihak ini, paling tidak Pak Sandi, Pak Anies dan juga Pak Prabowo untuk meluruskan supaya kalau memang dua-duanya nanti juga nyapres, tidak diem-dieman, tidak perang dingin juga gitu loh Bang Habibur Rahman. Saya pikir ya komitmen kita semua ya Pak Prabowo ataupun Partai Gerindra, kita maju Pilpres itu dalam konteks berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tetap mengapresiasi dan siap berkompetisi secara sehat dengan partai politik atau tokoh-tokoh yang akan berkontestasi dengan kita di 2024. Udah, pasti nggak hanya spesifik ke orang tertentu, partai tertentu, ke semua pihak kita mengedepankan hal tersebut. Fastabiqul khairat lah, kurang lebih begitu, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Bang Ege, mungkin tanggapannya tidak usah dibesar-besarkan, cukup tahu aja. Ya, ini apakah jadi semacam genderang perang juga sebenarnya? Enggak, tidak bisa dibesar-besarkan saat ini karena kalau pelajaran komunikasi politik saya sebutkan tadi 7 hal yang membuat perjanjian ini jadi hampir pasti gagal di berbagai tempat. Tadi isinya sulit, bahkan saya mau tahu isi deklarasi 24 Februari nanti seperti apa menjelang pendaftaran loh. Jangan lupa, ketika orang mau daftar aja calon wakil presidennya bisa berubah. Coba ya, itu misalnya. Yang kedua, ini sebetulnya yang tertulis atau kontrak ini dalam perjanjian politik itu nggak beda antara yang tertulis dengan lisan. Yang lisan kan juga ada loh, banyak loh, baik dalam program apalagi mengatakan saya akan menuntaskan di Jakarta dulu, baru kemudian maju, ada juga yang begitu gitu. Tetapi betul apa yang disampaikan oleh teman kita Bang Habibur Rahman tadi, publik yang harus terus-menerus mengatakan, loh ini berarti nggak ada kesadaran tentang moral, ini nggak ada kesadaran tentang etika, ini nggak ada kesadaran tentang loyalitas. Kalau itu ada, kalau betul tertulis demikian ya. Kan saya membayangkan tertulisnya menjadi dengan demikian, jika Bapak Prabowo maju sebagai calon presiden, maka Anies dan Sandi bersedia untuk tidak maju. Kalau itu ada ya di perjanjian tertulis yang saya anggap tetap nggak akan berhasiat. Nah, yang lebih penting menarik adalah ini. Teman kita Sandiaga Uno yang kata teman dari indikator tadi, dia terukur biasanya ya, dia ini menyampaikannya ketika justru dia pernah diragukan loyalitasnya ya kan. Pergi kemana-mana, mau nyapres sendiri apa enggak, kemudian dia datang enggak, dia tetap mendukung Pak Prabowo. Jangan-jangan dia mau mengatakan saya baru jalan-jalan begitu aja. Ini ada yang sudah tanda tangan kontrak kamu saya sudah lebih jauh. Ini kan kemudian ini terangkat ke publik. Tapi sekali lagi yang mau saya katakan, ya politik itu natural berjalan seperti inilah gitu. Nah, publik yang mencatat dan boleh memberikan suara-suara tentang itu. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat yang ini bukan batu tulis Jakarta kok, tulisannya kok batu tulis ya kan, Jakarta 16 Mei 2009. Ini komplit betul loh. Sampai biaya kampanye dibagi bersama ya kan. Kemudian juga menteri-menteri apa yang dibagi gitu. Ini udah legit loh ini, ya kan. Cuma kurang saja. Menang ataupun kalah tetap akan jadi kan kurang ada klausul di situ akibatnya ya. yang dituliskan. Ketika tulisannya ini tidak memuat menang atau kalah, maka orang bisa menyampaikan rasionalitas, kan itu kalau menang, kalau kalah nggak jadi gitu. Oke. Baik, saya mau ke Bang Mamun. Bang Mamun, bagaimana nih kalau melihat apa sebenarnya mungkin membaca tujuannya Pak Sandi kemudian mengangkat mengenai adanya perjanjian antara Pak Anies dan juga Pak Prabowo di saat-saat seperti ini. Kalau Bang Mamun melihatnya seperti apa? Ya itu tadi saya katakan, kalau memang di dalam perjanjian itu misalnya berlaku menyeluruh selama Pak Prabowo mencalonkan, kemudian Mas Anies tidak boleh mencalonkan. Kalau ada penegasan seperti itu saya kira ini juga persoalan moral. Tapi kalau misalnya di situ isinya tegas hanya berlaku untuk Pilpres 2019, berarti Mas Anies memang tidak terikat dengan perjanjian itu. Tapi kalau misalnya disebutkan 19, kemudian 2024, berarti memang Mas Anies juga secara moral terikat dengan perjanjian itu. Ini yang sampai sekarang kan publik tidak tahu persis isi perjanjiannya. Saya kira persoalan moral juga bagi Mas Sandi maupun Mas Fadlizon untuk membuka ke publik saja. Kira-kira isinya seperti apa. Tapi saya sepakat tadi dengan yang disampaikan oleh Mas Habib, ya sudahlah, ini kan rasa-rasanya kalaulah misalnya kok isi perjanjiannya juga menyebut tahun 2024, bagi Mas Anies mungkin juga rasanya tidak bisa untuk mundur lagi karena 3 partai sudah bersepakat. Kemudian Pak Prabowo juga rasanya kalau nanti tetap berjalan dengan PKB itu juga sudah cukup untuk maju. Tinggal nanti berfastabiqul khairat saja, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, kira-kira seperti itu. Baik. Terakhir ke Mas Bowo. Mas Bowo dengan tadi kan dikatakan ya cukup tahu aja, berarti kan tidak mengikuti moral yang ada. Selama ini kalau dari indikator mencatatnya seperti apa sih responden melihat sosok Anies Baswedan dari sisi etika politik lah seperti itu? Ya, kalau kita lihat dalam 2 survei terakhir kita ya, bulan periode Oktober dan periode Desember, itu ada dinamika yang cukup baik gitu ya dari Anies Baswedan. Gitu. Di survei bulan Oktober, tepat di survei bulan November setelah dilakukan deklarasi oleh Partai Nasdem, Anies Baswedan itu mengalami kenaikan elektabilitas di survei bulan November kami. Tapi kemudian di bulan Desember, survei terakhir kami kemarin di bulan Desember di penghujung tahun, ada mulai pelambatan atau penurunan sedikit dari elektabilitas Anies. Mungkin itu karena juga
saat survei di bulan Desember kemarin terjadi approval rating atau rebound dari approval rating presiden gitu ya. Jadi memang dinamika elektabilitas dari Anies Baswedan ini juga mengait dengan approval rating presiden, karena Anies ini kan dipersepsikan sebagai tokoh antitesa, itu antitesis dari Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi ketika approval rating ke presiden membaik, Anies mengalami penurunan gitu. Nah di survei sebelumnya, di survei bulan November, ketika itu memang approval rating Pak Jokowi itu menurun di angka 66. Nah, kemudian Anies mengalami kenaikan elektabilitas sehingga akhirnya kemudian untuk kali pertama melampaui Pak Prabowo di posisi kedua gitu. Tapi yang menjadi catatan saya memang perjanjian semacam ini seperti tadi disampaikan Bang Effendi Ghazali agak sulit diterapkan dalam demokrasi elektoral secara langsung gitu ya. Jadi semakin singkat saja, semakin tinggi elektabilitas Anies Baswedan, Prabowo-nya tidak, tapi teman-teman yang lain bisa semakin kesal. Nah, orang lain tetap bisa mengatakan ini persoalan moral dan lain-lain, tapi jawabannya bukan kesal, kerja keras seperti kata Habibur Rahman tadi. Baik, nanti Kerja kita akan keras lihat ya. Dan untuk kepentingan bangsa itu ya Bang ya. Oh enggak, itu jawaban yang paling mutakhir. Oh, Kalau orang ditagi-tagi soal Dari setiap kontrak ini, politik. dia akan bilang saya terpaksa tidak memenuhi ini ketika bangsa memanggil. Baik, terima kasih Bang Ege, Mas Bowo, Bang Mamun, dan juga Bang Habibur Rahman sudah bergabung dalam dialog yang menarik sekali sore hari ini. Sehat selalu semuanya.